Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Kalsum dan nomor 4443240 dari kelas 2D. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi produktivitas laut untuk mengampu mata kuliah oceanografi. Baik, silahkan disimak. Yang pertama-tama ada definisi. Produktivitas laut adalah tingkat produksi bahan organik biomasa oleh organisme laut, terutama oleh fitoplankton melalui proses fotosintesis dalam suatu waktu dan wilayah tertentu. Produktivitas ini mencerminkan kemampuan laut dalam menghasilkan energi yang akan mengalir ke tingkat tropik selanjutnya dalam rantai makanan laut. Produktivitas sendiri terbagi menjadi dua, yaitu produktivitas premier, produksi awal oleh organisme autotrof yang dilakukan oleh fitoplankton. Produktivitas kedua yaitu adalah sekunder, produksi oleh konsumen yang dilakukan dengan atau oleh zooplankton, ikan, dan seterusnya, yang mengandalkan hasil dari produktivitas primer. Lalu selanjutnya ada fungsi. Fungsi dari produktivitas laut itu adalah sebagai sumber energi dalam ekosistem laut. Produktivitas ini menjadi penopang rantai makanan laut, menjaga keseimbangan ekosistem dengan menyediakan makanan bagi berbagai tingkat tropik. Penyerap karbon dioksida, fitoplankton menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, berperan dalam mengurangi dampak perubahan iklim, serta mendukung sektor perikanan, seperti daerah dengan produktivitas tinggi biasanya merupakan kawasan penangkapan ikan utama. Indikator kesehatan laut, yaitu produktivitas, dapat menunjukkan kondisi lingkungan termasuk pencemaran atau perubahan iklim. Studi kasus yang saya ambil adalah studi kasus dari perairan selatan Jawa dan Nusa Tenggara. Perairan ini termasuk sebagai daerah dengan produktivitas tinggi karena adanya upwelling atau arus naik air dingin dari dasar laut yang kaya dengan nutrien. Nutrien ini sendiri merangsang pertumbuhan fitoplankton yang cepat, menarik zooplankton dan ikan kecil hingga predator besar. Dampaknya itu merupakan lokasi utama penangkapan ikan pelagis kecil seperti lemuru, tongkol, dan kembung. Musim upwelling terjadi saat angin muson timur yang terjadi sekitar dari bulan Juni hingga September, meningkatkan hasil tangkapan nelayan. Namun penangkapan berlebihan dan perubahan iklim mulai memengaruhi kestabilan produktivitas di kawasan ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari produktivitas laut ini adalah produktivitas laut adalah komponen vital dari ekosistem laut yang menyediakan energi bagi berbagai organisme, membantu siklus karbon, serta mendukung ekonomi kelautan. Daerah dengan produktivitas tinggi biasanya memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah dan menjadi pusat perikanan. Namun, keberlanjutan produktivitas ini tergantung pada pengelolaan sumber daya laut secara bijak dan adaptif terhadap perubahan lingkungan. Untuk tambahan, peran laut dalam iklim dapat menyerap sekitar 30% emisi karbon dioksida manusia. Sedangkan itu fitoplankton memainkan peran besar dalam biological carbon pump yang merupakan karbon dioksida dan membawanya ke dasar laut melalui sedimentasi. Perubahan iklim dapat menurunkan produktivitas laut global dan memengaruhi siklus karbon secara keseluruhan. Fakta unik dari produktivitas laut ini adalah samudra hanya mencakup 8% permukaan bumi yang produktif, tapi menyumbang hampir setengah dari oksigen dunia. Daerah estuaria dan upwelling memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Penelitian produktivitas laut dilakukan dengan satelit mengukur klorofil A sebagai indikator jumlah fitoplankton. Fitoplankton sendiri lebih kecil dari butiran pasir, tapi punya peran yang besar sekali dalam menyelamatkan planet dari kelebihan karbon. Baik, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih banyak telah menyimak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.